Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam episode ke-6 ya. Dan seperti biasa, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu kontributor kita melalui email. Seperti apa ceritanya? Kita langsung aja. Hanya di Mencekam, menceritakan email kamu. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya berasal dari Jambi. Ini adalah kisah saya 3 tahun lalu ketika saya mulai mencoba mencari pekerjaan sampingan sebagai ojek online. Dan waktu itu memang saya lagi giat-giatnya bekerja gitu ya. Dan setiap hari saya berusaha untuk mencapai poin agar mendapatkan insentif. Saat itu saya membutuhkan 1 orderan lagi untuk memenuhi poin. Dan kurang lebih pukul 11 malam waktu itu saya akhirnya mendapatkan orderan. Ya, dalam hati merasa bersyukur gitu ya. Karena orderan yang saya terima pun dekat gitu. Oh iya, yang saya dapat adalah food ya. Jadi saya menerima orderan makanan yang kebetulan penjual makanannya itu dekat dari lokasi tempat saya berhenti. Akhirnya saya mencoba memesan. Setelah memesan, saya memfoto bukti struk dan segala macam SOP ya, standar operasional prosedur pemesanan makanan melalui ojek online yang sedang saya geluti. Yang saya lupa adalah saya lupa ngecek di mana lokasi si pemesan ini gitu. Lupa dalam arti saya tidak memperhitungkan jaraknya gitu. Setelah saya cek lagi, ternyata jaraknya lumayan jauh gitu ya. Sedangkan pesanan itu lumayan lama gitu. Jadi saya punya setengah jam lagi untuk sampai jam 12 itu kan poinnya hangus gitu ya. Jadi ya saya berusaha semaksimal mungkin agar pesanannya sampai tujuan sebelum jam 12 malam karena poin saya akan hangus nantinya. Akhirnya saya coba tancap gas dengan motor saya dan dalam pertengahan perjalanan Google Maps saya menginformasikan arah yang sebenarnya di situ tertulis lebih cepat 12 menit gitu. Ya memang lumayan sih. Tapi saya cek lagi nih apakah memang Google Maps-nya error atau gimana gitu, takutnya nanti menyesatkan gitu. Akhirnya saya cek sinyal segala macam oke, Google Map juga nggak ada masalah. Ya akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti apa yang diinformasikan oleh Google Map gitu. Walaupun saya sendiri jujur kurang hafal betul gitu medan jalan alternatif ini seperti apa. Ya, demi mengejar target poin, demi mengejar waktu, akhirnya di persimpangan tersebut saya berhenti dan mengikuti informasi yang diberikan oleh Google untuk belok ke arah jalan alternatif. Dan benar saja, jalan alternatifnya memang tidak semulus apa yang saya bayangkan gitu. Kanan kiri kadang ketemu pohon-pohon, kadang ketemu sawah gitu ya.
kadang ketemu lapangan, dan tidak ada penerangan jalan sama sekali. Saya lewat situ hanya bermodalkan lampu sorot dari motor saya saja. Ya, akhirnya saya terus melewati jalan tersebut, dan dari kejauhan saya melihat cahaya. Bukan cahaya dari perumahan gitu ya. Cahaya ini seperti api. Api yang entah apa itu gitu ya. Setelah saya jalan semakin dekat, oh ternyata itu adalah api unggun. Ya, seperti api unggun. Dan di depan api unggun itu ada orang yang berdiri di situ. Selain itu gelap dan gak ada apa-apa. Saya berjalan terus, dan ketika saya mendekat gitu ya, melintasi api unggun itu dan orang yang sedang berdiri di depannya, saya melihat ada seorang laki-laki bertubuh gempal, agak tinggi ya, menggunakan kaos berwarna merah, dan laki-laki tersebut menghadap api unggun tersebut gitu, jadi membelakangi saya gitu, yang melintasi jalan tersebut. Saya ngeliatin kan, oh ya dalam hati sih lumayan ada teman gitu ya, ada kehidupan daerah situ, tapi ya saya coba jalan terus aja. Akhirnya jalan tersebut menikung gitu ya, menikung, belok kanan, dan betapa terkejutnya saya, ternyata jalan tersebut buntu. Ya, saya menabrak semak-semak yang lumayan tinggi waktu itu. Saya terperosok, motor saya terjerembab, dan saya terjatuh. Banyak sekali lumpur di situ, tanah merah gitu ya. Kaki saya ya masuk ke lumpur gitu, dan saya berusaha untuk bangun pun agak sulit gitu. Dan motor pun mati seketika. Bayangkan di tempat yang sangat gelap, motor mati, dan kelistrikan pun mati. Semuanya sama sekali gelap. Saya berusaha sekuat tenaga untuk berdirikan lagi motor saya gitu ya, dan mencoba untuk menuntun kembali berputar arah ke arah jalan yang tadi gitu. Dan saya berpikir ke laki-laki tadi, siapa tahu laki-laki tadi bisa membantu saya gitu. Akhirnya motor saya tuntun di tengah kegelapan, dan saya kembali melihat cahaya api unggun itu, dan tentunya laki-laki yang berdiri di depan api unggunnya. Saya berjalan terus dan mendekati laki-laki tersebut. Laki-laki itu tidak bergeming, tidak sama sekali membuat gerakan apapun gitu. Dia hanya menatap api unggun itu saja gitu, dan ya sama sekali diam lah pokoknya. Dan saya yang waktu itu sudah dekat, akhirnya melewati laki-laki tersebut, dan saya mencoba berhenti dengan harapan laki-laki tersebut bisa membantu saya untuk menyalakan kembali sepeda motor saya. Saya berhenti, saya mencoba menyapa laki-laki berbaju merah tersebut. Mas, bisa tolong bantu saya nggak ya? Dan laki-laki itu diam, sama sekali tidak bergeming. Mas, karena mungkin memang sedang menikmati api unggunnya atau apa, entahlah ya. Yang jelas saya kembali ke motor saya dan mencoba ngecek apa yang salah dengan motor saya dengan menggunakan sensor handphone saya. Saya coba cek businya, saya coba lap-lap segala macam. Itu kan saya jongkok ya, agak jongkok gitu. Tiba-tiba ada gerakan dari bayangan
pantulan dari laki-laki tersebut gitu. Bayangannya itu bergerak. Dan tiba-tiba kepala si laki-laki yang berdiri di depan api unggun itu menoleh ke arah saya. Dan ada bekas luka seperti luka bacok di kepalanya. Di kepalanya itu agak sedikit terbelah. Dan mata yang saya lihat itu semuanya putih. Dan wajahnya ya berlumur darah. Itu saya panik minta ampun. Panik sepanik-paniknya. Saya nggak peduli lagi motor saya harus saya tuntun dengan berlari gitu ya. Saya mencoba menjauh dari entah apa itu gitu ya. Akhirnya di lokasi yang sudah menurut saya cukup aman gitu ya, saya mencoba kembali untuk menyela atau mengengkol motor saya, dan alhamdulillah motor saya bisa jalan kembali gitu. Wah, nggak tahu sih, itu kejadian yang memang benar-benar nggak bisa nggak masuk akal buat saya gitu ya. Ya akhirnya saya kembali mengantarkan pesanan yang sudah dipesan. Dengan saya melihat jam tangan saya dan ternyata sudah jam 12 lebih. Itu artinya poin yang saya harapkan tidak bisa saya dapatkan gitu. Ya mau gimana lagi, apes gitu kan. Akhirnya dengan mencoba ikhlas gitu ya, saya terus mencari si pemesan ini. Akhirnya ketemulah di sebuah perumahan gitu ya. Saya coba telepon si pemesan. Mbak, ini saya udah deket nih. Terus kata mbaknya, ya udah mas, nanti saya keluar gitu. Dan mbaknya pun akhirnya keluar dan bertemu saya. Saya meninggalkan motor untuk mengantarkan pesanannya gitu ya, jalan ke depan teras rumahnya gitu. Ini mbak pesanannya. Terus tahu nggak mbak-mbak itu ngomong apa? Mbak-mbak ini bertanya, Mas, kesini sekalian ngojekin orang ya? Hah? Ngojekin orang? Lah itu yang dibonceng? Hah? Saya sendirian loh mbak. Terus si mbak-mbak itu langsung masuk ke rumahnya dan menutup pintunya dengan buru-buru gitu ya. Saya lihat lagi ke motor saya, memang gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa gitu. Tapi saya merasa memang tadi dalam perjalanan ke rumah si mbak ini, motor saya terasa berat gitu ya. Gak biasanya aja gitu, digas tuh kayak yang berat gitu. Ya akhirnya saya pulang dengan rasa yang sangat was-was gitu ya, dengan takut. Tapi pas pulang sih motornya sudah terasa biasa lagi gitu, nggak berat seperti sebelumnya. Dan ya besoknya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit gitu ya, dan harus izin dari tempat saya bekerja. Dan entah itu sakit saya ada hubungannya atau tidak gitu. Yang jelas kejadian itu memang bikin saya shock banget gitu. Ya itulah cerita dari Mas Yogi ya, yang sudah mengirimkan ceritanya. Dan katanya nih Mas Yogi nih masih punya banyak cerita yang ini ya,
serem-serem gitu ya. Bolehlah Mas Yogi nanti dikirim lagi, dan mungkin buat warga desa Sukawudi lainnya yang memang ingin juga ceritanya dibacakan oleh tim Do You See What I See, bisa langsung aja dikirimkan ke podcast.ceritahoror@gmail.com ya, untuk nanti kita bacakan di episode mencekam selanjutnya. Dan ya, tapi kita lebih prioritasin audio ya. Mungkin teman-teman bisa coba dulu rekam sendiri audionya, terus kirim ke kami. Nanti kita tayangin. Dan terima kasih banyak buat teman-teman juga yang udah ngirimin lumayan banyak sih ya email mencekam ini. Nanti kita sortir lagi mana yang oke. Dan kita akan kembali di mencekam episode selanjutnya. Terima kasih, saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see